Wilayah Karawang sudah sejak lama dihuni manusia. Peninggalan situs Batu Jaya dan situs Cibuaya yang luas menunjukkan pemukiman pada awal masa modern yang mungkin mendahului masa kerajaan Tarumanagara. Penduduk Karawang semula beragama Hindu dan Buddha dan wilayah ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Agama Islam mulai dianut masyarakat setempat pada masa kerajaan Sunda, setelah seorang patron bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idufi, konon dari Makkah, yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Syekh Kuro merupakan seorang utusan Raja Campa yang mengikuti pelayaran persahabatan ke Majapahit dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Tionghu. Ketika kapal sudah berada di Pura Karawang, Syekh Kuro beserta pengikutnya turun dan tinggal untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Pura dan kemudian menikah dengan putri Ki Gede Karawang yang bernama Ratna Sondari dan meluaskan pengajarannya hingga ke wilayah Pura Dalem, pedalaman Pura, kemudian mendirikan pesantren di desa Pulau Kelapa, sekarang masuk Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Dari pernikahannya dengan Ratna Sondari, Syekh Kuro memiliki seorang anak yang diberi nama Ahmad. Ahmad inilah yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Ahmad, penghulu pertama di Karawang. Syekh Ahmad pernah diperintahkan oleh ayahnya untuk membantu Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi di Pesambangan, sekarang masuk wilayah Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Syekh Kuro memberikan ajaran yang kemudian dilanjutkan oleh murid-murid Wali Sanga. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Kecamatan Lemah Abang. Pada tahun 1518, Syekh Syarif Hidayatullah mengutus Janapura yang merupakan muridnya yang berasal dari Kudus untuk membuat sebuah pedukuhan di dekat laut di wilayah ujung Karawang yang sekarang berada di sekitar Pisangan, Sedari, Karawang. Pedukuhan yang dibangun oleh Janapura kemudian menjadi pos Kesultanan Cirebon di wilayah pesisir utara bagian barat. Pada tahun 1528 Janapura yang kemudian dikenal sebagai Syekh Janapura mendapatkan misi untuk mengislamkan daerah Tanjung Sulung yang sekarang dikenal dengan nama Sedari. Wilayah Tanjung Sulung pada masa itu banyak dihuni oleh masyarakat pelarian dari Kerajaan Telaga. Syekh Janapura kemudian berhasil mengislamkan masyarakat di Tanjung Sulung dan selanjutnya mengembangkan pedukuhan di sana. Setelah kerajaan Sunda runtuh maka wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara terbagi dua. Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi dua bagian dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dan sebelah barat Sungai Citarum hingga Sungai Angke menjadi wilayah bawahan Kesultanan Banten dengan nama Jayakarta. Sebagai suatu daerah berpemerintahan sendiri tampaknya dimulai semenjak Karawang diduduki oleh Kesultanan Mataram, di bawah pimpinan Wiraperbangsa dari Sumedang Larang tahun 1632. Kesuksesannya menempatkannya sebagai Wedana pertama dengan gelar Adipati Kertabumi III. Semenjak masa ini, sistem pertanian melalui pengairan irigasi mulai dikembangkan di Karawang dan perlahan-lahan daerah ini menjadi daerah pusat penghasil beras utama di Pulau Jawa hingga akhir abad ke-20.
Selanjutnya, Karawang menjadi kabupaten dengan bupati pertama Raden Adipati Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV, yang dilantik 14 September 1633. Tanggal ini dinobatkan menjadi pada hari jadi Kabupaten Karawang. Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Karawang menyimpan banyak catatan sejarah. Rengas Dengklok merupakan tempat disembunyikannya Soekarno dan Hatta oleh para pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Kecamatan Rengas Dengklok adalah daerah pertama milik Republik Indonesia yang gagah berani mengibarkan bendera merah putih sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan. Oleh karena itu selain dikenal dengan sebutan lumbung padi, Karawang juga sering disebut sebagai kota pangkal perjuangan. Di Rengas Dengklok didirikan sebuah monumen yang dibangun oleh masyarakat sekitar, kemudian pada masa pemerintahan Megawati didirikan Tugu Kebulatan Tekad atau warga sekitar menyebutnya dengan Tugu Bojong, untuk mengenang sejarah Republik Indonesia. Wilayah Karawang pada masa lalu, hasil pembagian oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15, kemudian dipecah menjadi dua bagian pada masa Perang Kemerdekaan sekitar tahun 1948 dengan Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya menjadi pembatasnya. Wilayah Kabupaten Karawang Barat meliputi wilayah Kabupaten Karawang sekarang ditambah desa-desa di sebelah barat Citarum yaitu desa-desa Sukasari dan Kertamanah dengan ibu kota di Kecamatan Karawang. Sementara Kabupaten Karawang Timur meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta dikurangi desa-desa di Kecamatan Sukasari, yang dahulu masih bagian dari Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang dengan ibu kota di Kecamatan Subang. Lalu kemudian pada tahun 1950, nama diubah menjadi Kabupaten Karawang Timur menjadi Kabupaten Subang, dengan ibu kota di Kecamatan Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Kecamatan Purwakarta. Karena pada tahun yang sama berlangsung proyek besar Bendungan Insinyur Juanda atau yang dikenal dengan nama Bendungan Jatiluhur, maka pemerintah pusat pada masa itu merasa perlu untuk menyatukan wilayah Waduk Jatiluhur ke dalam satu wilayah kerja yang akhirnya diputuskan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Purwakarta. Sehingga pada tahun 1968 wilayah Kabupaten Karawang harus melepaskan desa-desa yang berada di sebelah barat Sungai Citarum yang masuk dalam proyek besar Bendungan Insinyur Juanda atau Bendungan Jatiluhur. Sehingga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 maka wilayah Kabupaten Karawang menjadi berkurang dan wilayah inilah yang di kemudian hari disebut sebagai Kabupaten Karawang.